Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 288. Aku akan menelepon tuan muda keluarga Lin. Dewi berkata tanpa daya, "Ibu, Rocky membantu perusahaanku sekarang, mengapa kamu selalu memberitahu orang lain bahwa dia tidak memiliki pekerjaan dan meminta orang untuk mengatur pekerjaan untuknya?" Jenny berkata, "Tidak puas, itu perusahaanmu, bukan miliknya. Dia membantu di perusahaanmu yang berarti dia tidak mempunyai pekerjaan dan tidak punya penghasilan." Di matanya, perusahaan Arta Cloud adalah milik putrinya, meskipun Rocky membantunya, juga mendapatkan gaji dari putrinya. Menghasilkan uang dari orang lain baru disebut dengan uang. Dia adalah Fendi Lu. Ekspresi Rocky tiba-tiba berubah dan tatapan matanya sedikit rumit. Dia samar-samar tahu bahwa Fendi Lu ini bukan hanya teman sekelas SMA Dewi, tetapi juga pernah mengejarnya untuk waktu yang lama. Jenny sangat berharap putrinya pacaran dengan Fendi Lu karena keluarga Lu kaya. Sayangnya, begitu lulus SMA, fokus karir keluarga Lu berkembang ke kota Wasa. Keluarga Lu tidak hanya pindah ke kota Wasa tetapi juga mengirim Fendi Lu untuk belajar di luar negeri. Hal ini membuat Jenny bersedih untuk waktu yang lama. Dia sering membicarakannya di rumah, bahkan setelah dia menikahi Dewi, terkadang ibu mertuanya juga mengatakan beberapa kata. Saat ini, Rocky sudah tidak tenang lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya pergi sebentar sudah mengundang paman dan bahkan saingan cintanya ke rumah. Dewi dengan cepat berbisik melihat raut wajah Rocky yang tidak beres. Keluarga Lu berencana membuka perusahaan konstruksi di kota Gopo, jadi dia datang untuk menyelidikinya. Pamanku adalah wakil CEO dan Fendi Lu adalah bos langsungnya. Rocky menjawab "oh" dengan datar dan dia masih merasa kesal melihat sikap Jenny yang sangat sopan kepada Fendi Lu. Jenny sendiri memotong apel, menyerahkannya kepada Fendi Lu dan berkata sambil tersenyum, "Fendi, saat itu kamu langsung pergi ke luar negeri. Dewi menunggu kamu untuk waktu yang lama tetapi kamu bahkan tidak meneleponnya. Aku terlalu sibuk belajar di luar negeri dan memang salahku tidak sempat menghubungi kalian." Fendi Lu berkata dan mengingat sesuatu, lalu dia mengeluarkan sebuah kotak dari tas di bawah kakinya dan menyerahkannya, "Bibi, ini hadiah untukmu." Petik 2. Jenny membukanya dan melihat Buddha giok hijau di dalamnya dan dia tiba-tiba tersenyum. "Kamu cukup datang saja, tidak perlu membawa hadiah." "Berapa harga giok ini?" "Aku tidak ingat, seharusnya sekitar 200 juta. Fendi Lu berkata, mengambil kotak lain dan menyerahkannya kepada Dewi. "Dewi, ini untukmu." Petik 2. Dewi melihat gelang giok sebening kristal di dalam kotak, menggelengkan kepalanya dan menolak. "Itu terlalu mahal, aku menerima kebaikanmu, terima kasih. Ambil saja." Fendi Lu bersikeras dan menghela napas. "Keluargaku berkembang di kota Wasa 2 tahun lalu. Aku sibuk dengan karirku dan bahkan tidak menghubungimu. Sebenarnya aku tidak pernah melupakanmu selama ini." Dewi merasa canggung sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Wajah Rocky tiba-tiba menjadi suram. Brengsek. Dia masih berdiri di ruang tamu dan pria bermarga Lu ini mengatakan perasaannya kepada istrinya. Apakah dia tidak menganggap dirinya? Dewi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, suamiku sudah membuatkan gelang untukku, selain itu aku tidak bisa menerima hadiah semahal ini." "Tidak mahal, gelang giok ini hanya lebih dari 400 juta saja." Fendi Lu tertawa. "Keluarga Lu mempunyai bisnis batu giok di kota Wasa. Hanya satu gelang bukanlah apa-apa."
Penjualan bulanan keluargaku lebih dari 16 miliar. Ah, Fendi, kamu benar-benar pemuda dan punya masa depan. Kamu tidak menjalankan bisnis keluarga dengan penjualan bulanan sebesar 16 miliar, malahan keluar untuk mendirikan perusahaan konstruksi. Jenny tiba-tiba berseri-seri dan meraih gelang itu. Aku akan mengambilnya untuk Dewi. Kamu harus sering menelepon Dewi dan mengajaknya keluar bermain. Rocky tidak bisa menahannya lagi dan berkata dengan dingin, istriku sangat sibuk dengan perusahaannya sekarang, jadi tidak punya waktu untuk pergi bermain. Penjualan hanya lebih dari 16 miliar, apa-apaan itu. Dia juga mengenal pedagang di kota Wasa dan pedagang giok terkenal tidak ada dari keluarga Lu. Orang yang bermarga Lu ini paling-paling hanya membuka toko batu giok dan sudah menjadi orang kaya lokal karena mempunyai beberapa cabang. Untungnya, dia kembali lebih awal. Jika dia terlambat 2 hari lagi, takutnya ibu mertua akan menyerahkan istrinya. Ekspresi Jenny berubah dan tiba-tiba memarahi, Fendi adalah tamu, bagaimana sikapmu? Fendi mampu dan datang ke kota Gopo untuk membuka perusahaan sendiri, tidak seperti kamu sampah tidak berguna. Kamu berada di rumah selama beberapa tahun dan tidak punya karir yang bagus, masih bergantung pada putriku untuk menghidupimu. Dia segera memerintahkan setelah memarahi, cepat buatkan secangkir teh hijau untuk Fendi. Dewi berkata tanpa daya, aku akan menyeduhnya. Jenny langsung menariknya begitu dia bergerak, kamu ngobrol dengan Fendi, sampah tidak berguna ini tidak melakukan apapun setiap hari, biarkan dia melakukan pekerjaan rumah. Rocky dimarahi sampai merasa malu, ketika dia ingin membalasnya, dia melihat istrinya mengedipkan mata padanya. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan pergi ke dapur untuk membuat teh. Dewi tidak ingin dia terus berada di sini untuk diremehkan Jenny. Setelah memancing Rocky pergi, dia menghela napas lega dan bertanya, Paman, kapan kalian akan kembali ke kota Wasa? Tidak buru-buru. Fendi Lu tertawa dan mengamatinya. Dewi sudah lama tidak bertemu, aku tidak menyangka bahwa kamu masih begitu cantik meskipun sudah menikah. Bahkan di kota Wasa kamu juga wanita paling cantik. Jika kamu benar-benar ingin berkarir, kamu bisa datang ke kota Wasa. Aku kenal banyak orang yang bisa membantumu. Jenny buru-buru berkata, Tuan Muda Fendi, kamu harus sering membantu Dewi. Paman berkata sambil tersenyum, bukankah sudah membantu? Keponakanku baru saja mengatakan bahwa kemarin perusahaannya menerima investasi sebesar 100 miliar. Itu adalah jalur yang diberikan Tuan Muda Fendi. Apa? Apakah kamu yang membantuku dengan investasi grup Babel? Dewi tiba-tiba mengangkat kepalanya karena terkejut. Fendi Lu berkata sambil tersenyum, ya aku berteman baik dengan Direktur Zhao dari grup Babel dan aku juga memberitahu dia dengan situasimu saat ini, dia menginvestasikan 100 miliar karena hubungannya denganku. Rocky tertegun mendengarnya ketika dia selesai menyeduh teh dan hendak memberikannya kepada Fendi Lu. Begitu cangkirnya miring, lalu tumpah dan memercikannya ke celana Fendi Lu. Fendi Lu mengerutkan kening. Rocky, apakah kamu sengaja melakukannya? Jenny segera marah, berdiri dan mengutuk bahkan tidak bisa menyajikan teh dengan baik, apalagi yang bisa kamu sampah tidak berguna ini lakukan. Rocky mengabaikannya, meletakkan cangkir teh di atas meja, menatap Fendi Lu dan bertanya, kamu berkata bahwa kamu yang mendapatkan investasi ini. Kamu kenal dengan bos grup Babel. Konyol sekali. Ini jelas-jelas investasiku sendiri. Fendi Lu juga memperhatikan bahwa tatapan Rocky bermusuhan dan mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, tentu saja. Direktur Zhao Grup Babel memiliki hubungan yang baik denganku. Kamu juga kenal. Apakah kamu tahu siapa nama Direktur Zhao?
Rocky sedikit mengernyit dan tidak bisa mengatakan apapun. Dia meminta Broto untuk mengurus masalah grup Babel. Dia juga tidak pernah pergi ke perusahaan, bahkan dia belum sempat untuk mengadakan pertemuan dengan eksekutif perusahaan. Dia tidak tahu apakah ada orang yang bernama Direktur Zhao di perusahaannya. Dia sampah tidak berguna, memangnya dia bisa kenal dengan Direktur Zhao? Jenny mencibir, jika dia kenal apakah perusahaan Dewi bisa tetap seperti sekarang. Semuanya berkat bantuan dari Tuan Muda Fendi. Dewi, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Muda Fendi dengan baik. Pamannya Rino berkata di sampingnya, tidak semua orang bisa mengenal Direktur Zhao. Tuan Muda Fendi menjalin hubungan pertemanan selama beberapa tahun dengan Direktur Zhao. Dia juga mengenal banyak orang besar di kota Wasa. Tuan Muda Fendi sering makan bersama dengan keluarga Su, juga punya hubungan bisnis dengan keluarga Lin. Dia berteman dengan Tuan Muda keluarga Lin. Jika Dewi bisa pergi ke kota Wasa, dia pasti bisa berkembang. Rocky juga tertegun, Fendi Lu mengenalnya. Kapan dia punya teman yang bermarga Lu? Apa? Tuan Muda Fendi mengenal keluarga Lin. Jenny sangat gembira. Dia selalu memikirkan Tuan Muda keluarga Lin yang memberikan hadiah kepada putrinya. Dewi tiba-tiba berkata, Fendi Lu, apakah kamu mengenal Tuan Muda keluarga Lin? Kalau begitu tolong hubungi dia, aku ingin berbicara dengannya sekarang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.